Yesus, terima kasih Roh Kudus, terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan dari tim GBI Sangkakala. Dan saya mohon saudara-saudara bangkit berdiri untuk kita 2 menit menyatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kekaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melengak kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat duduk. Dalam khotbah kali ini saya akan membawakan topik mengenai pilar. Saudara-saudara tentunya sudah tahu pilar itu apa sih? Pilar itu seperti itu, penopang. Di situ ada gambar seorang pria yang berdiri di sebuah gedung dengan pilar penopangnya. Itu namanya pilar secara fisik. Slide berikutnya. Ternyata ada definisi yang kita mesti tahu terlebih dahulu. Apabila kita mau membahas sesuatu, kita harus tahu. Definisi pilar secara ilmu pengetahuan itu merupakan penopang atau penyangga yang berdiri tegak seperti tiang untuk menopang sesuatu bangunan fisik, yaitu rumah atau gedung, agar bangunan tersebut dapat berdiri sesuai dengan rancangan pemiliknya, yaitu manusia. Itu adalah definisi pilar secara ilmu pengetahuan. Kemudian ke slide yang kedua, kita akan lihat apa sih definisi pilar secara rohani. Definisi pilar atau penyangga rohani kita itu merupakan penopang yang berdiri tegak untuk menopang bangunan rohani manusia. Jadi setiap manusia itu punya penopang untuk bangunan rohani, yaitu yang kita namakan pilar.
Supaya apa? Supaya menjadi kokoh dan sempurna sesuai dengan rancangan dan berita Allah sebagai penciptanya. Jadi kita sudah paham di sini ada definisi secara fisik dan secara rohani tentang pilar. Next slide. Kita juga mau melihat di dalam ayat firman Tuhan, yaitu di Hakim-Hakim 16 ayat 29. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ini mengenai Simson. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penjaga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Jadi di Hakim-Hakim 16 ayat 29 ini, yang mana kita semuanya tahu ya, Simson itu siapa? Itu dia merangkul tiang penopang kanan dan kiri dan merobohkan bangunan tersebut. Jadi sungguh pilar atau tiang itu sangat berguna untuk menopang bangunan. Bisa dibayangkan apabila tiangnya roboh, maka semua bangunan tersebut itu akan hancur berkeping-keping. Itu secara fisik dan juga secara rohani. Bisa sangat disayangkan apabila pilar rohaninya rusak, maka kerohanian seseorang tersebut juga otomatis akan hancur. Kita juga mau melihat di 1 Raja-Raja 7 ayat 21. Bisa dilihat di situ. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Di sini kita bisa melihat di 1 Raja-Raja 7:21 bahwa tiang tersebut ada namanya, yaitu Yakin dan Boas. Tahukah saudara bahwa dua tiang besar yang terbuat dari perunggu tersebut dihiasi bulat? Yang berdiri sebelah kanan kiri itu adalah tiang penyaga untuk menuju kemana? Ke bait suci Salomo. Nanti di rumah bisa dilihat di Raja-Raja 7 ayat 21 dan juga di 2 Tawarik 3 ayat 15 sampai 17. Ini adalah kisah di dalam Alkitab waktu Yerusalem itu dimusnahkan tahun 587 sebelum Masehi. Kedua tiang itu memang dirobohkan dan logamnya dibawa ke Babel, yaitu ada di 2 Raja-Raja 25 ayat 13. Di bait suci tersebut yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel, tiang-tiang itu kemudian didirikan kembali. Tapi karena yang lama sudah hancur, didirikan kembali dan dibuat dari kayu. Itu bisa dilihat di Yehezkiel 40 ayat 49. Kita tinjau lebih dalam lagi. Pembuatan tiang-tiang yang menopang jalan yang masuk gedung ke bait suci Salomo itu merupakan karya Hiram dari Tirus yang dicetak dalam tuangan tanah yang digali. Bisa dilihat di Yeremia 52 ayat 21, yaitu dengan mengikuti sirep perdu. Apakah sirep perdu itu? Sirep perdu merupakan metode lebur cetak yang dimulai oleh bangsa Asyur pada zaman Sanherib. Dan juga pembuatannya itu tidak percuma hanya dibuat, tidak asal-asalan. Dibuat dengan tinggi 18 hasta dan tebal lapisan perunggunya itu 4 jari. Itu ada di 1 Raja-Raja 7 ayat 13 sampai 15. Nah, kita bisa tahu berdasarkan ukuran hasta yang panjangnya kira-kira 52 cm sesuai dengan timbangan dan takaran kita, maka tinggi tiang itu kalau kita ukur dengan ukuran di Indonesia itu 9,36 meter. Wah, tinggi banget itu. Dan garis tengahnya itu 0,988 meter. Dan
tiang itu memiliki kepala yang panjangnya 5 hasta. Kalau ukuran kita sekitar 2,58 meter, jadi hampir 3 meter. Dan tinggi seluruhnya itu kira-kira 11,94 meter. Bisa dibayangkan gedenya kayak apa itu bangunan. Dan itu kita bisa lihat di 2 Tawarik 3 ayat 15. Jadi kalau di Alkitab itu dicatat tinggi tiangnya 35 hasta. Ukuran meter ini saya coba semalam itu hitung di kalkulator. Jadi kira-kira tuh seperti itu. Tiangnya aja segede gitu, bagaimana bangunannya? Bisa dibayangkan ya saudara-saudara ya. Jadi bangunan yang menopang itu sangat besar. Nah, data-data itu diperoleh dengan keakuratan ukuran di dalam kitab Raja-Raja. Dan bukan cuma itu, di atas kedua tiang itu terdapat ruas juga yang bentuknya itu ganda. Saya itu membayangkan bahwa tiangnya itu indah banget. Bukan cuma indah, tapi kuat dan kokoh. Nah, apa sih tujuannya dibikin tiang itu sampai tiangnya itu kembar, gede, terus bentuknya juga bagus? Pasti ada tujuannya manusia membangun tiang tersebut. Sebetulnya ini bisa kita tinjau di 1 Raja-Raja 7 ayat 21. Dan ternyata semuanya itu dimasukkan di dalam daftar bangunan bait suci. Dan tiang-tiang tersebut yang ada di kuil-kuil Palestina dan Siprus, yaitu abad 9 dan 10 sebelum Masehi, itu ternyata berupa karya ukir gading dari Arslan Tasi dan Nimrud. Yang sisa-sisa tiang tersebut ada di kuil Nabu yang ditemukan di Korsaba 710 sebelum Masehi. Kita belum lahir. Itu saya dapat dari catatan sejarah. Agar kita bisa lebih mengerti gimana sih Tuhan mau berbicara mengenai tiang atau pilar ini. Dan bukan hanya itu juga, tapi tiang-tiang tersebut itu melambangkan sebagai tiang penopang di zaman tersebut, yaitu tiang penopang Hercules di Tirus. Dan nama tiang tersebut tadi kan disebutkan bahwa tiang tersebut dinamakan Yakin dan Boas. Kenapa sih tiang-tiangnya dikasih nama? Nama tiang-tiang itu mengaitkan kepada leluhur Raja Daud dari pihak ibunya, yaitu seorang suku Simeon bernama Yakin. Oh, ternyata begitu. Saya juga baru tahu. Ternyata kita memang harus gali Alkitab setiap saat sehingga kita memperoleh kekayaan ilmu pengetahuan. Dan itu bisa dilihat di Bilangan 26 ayat 12. Dan kemudian di dalam suatu keluarga iman, dari pihak bapaknya diberi nama Boas. Jadi nama Yakin dan Boas itu bukan semata-mata diberikan kepada tiang untuk cuman sekedar pemanis, tapi ada sejarahnya. Coba bayangkan, tiang aja dikasih nama, berarti itu sangat berguna untuk suatu bangsa. Kemudian ayat yang ketiga, next slide, kita akan lihat lagi 1 Raja-Raja 14 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Jadi tadi sudah disinggung di atas bahwa tiang tersebut itu ternyata juga untuk menopang kuil. Jadi bukan sesuatu yang bersifat ilahi, tapi yang bersifat Baal pun menggunakan tiang. Makanya sebagai penopang pilar tiang, apalagi secara rohani, kita harus hati-hati. Nanti kita akan lihat di next di slide selanjutnya. Jadi di 1 Raja-Raja 14 ayat 23 itu tiang digunakan untuk penyangga rumah Baal.
yaitu rumah penyembahan berhala. Dan kita tahu bahwa penyembahan berhala merupakan satu kekejian bagi mata Tuhan, dan itu merupakan salah satu dosa yang bisa menyeret kita ke dalam api neraka. Apabila saudara-saudara ingin lebih tahu, itu ada di Raja-Raja 10 ayat 26. Jadi nanti saya berpesan habis ini kalau ingin tahu secara lebih detail, baca kitab Raja-Raja. Kemudian next slide. Kita ingin tahu apakah pilar itu merupakan salah satu panggilan Tuhan. Tadi kita sudah tahu ya bahwa pilar itu secara jasmani adalah penopang seperti ini. Wah, ini pilarnya juga gede banget ini. Dan untuk kedepannya ini akan dibangun menjadi bangunan 2 lantai. Amin. Dan saya pasti akan selalu setia melayani di sini. Dan rindu sampai tahun depan bangunan jadi, saya akan memberkati kalian di sini lagi. Betul ya Pak Hasibuan dan Ibu? Amin. Jadi apabila kita bertanya apakah pilar itu merupakan salah satu panggilan Tuhan, jawabannya ada 2. Bisa iya dan tidak, bisa yes atau no. Jawabannya itu kenapa? Karena jawaban dia diperuntukkan untuk kita semuanya yang memiliki panggilan Tuhan, dan tentu saja sudah mengenal tentang Yesus Kristus. Artinya kita berada di dalam Kristus. Dan jawaban tidak atau no adalah untuk orang-orang yang berada di luar Kristus. Kenapa? Ya mereka nggak kenal Kristus kok, belum ada di dalam Kristus, makanya nggak peduli mau pilar kek, mau kayu kek, itu doesn't matter, nggak masalah. Jadi di sini kita paham bahwa pilar sangat efektif di dalam kehidupan rohani saudara dan saya, apalagi sebagai gembala. Siapa saja yang bisa disebut pilar? Next slide. Pilar itu sebetulnya adalah kita, saudara dan saya. Kita semua ini bisa jadi pilar. Hanya saja porsinya beda-beda. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa di dalam zaman raja-raja itu pilarnya gede banget, sampai diameternya aja hampir 3 meter, lebih gede dari ini. Ini paling setengah meter ya. Bisa dibayangkan gedungnya pasti berkali lipat dari ini, dan juga pasti besar sekali. Pilar itu adalah manusia. Coba di slide nomor 5 ada gambar gedung. Nah ini penting banget supaya kita bisa lebih mengenal lagi. Jadi nggak asal cuma belajar tapi tidak memahami. Kalau kita sudah belajar dan memahami, itu akan amat solid dan kita bisa melangkah dengan kuat dan tanpa gentar. Jadi di slide nomor 5, ini slide nomor 5 ya, itu ada gambar yang gedung putih yang pilarnya gede-gede. Nah ini saya kasih ilustrasi gambar Istana Merdeka Republik Indonesia dan Istana Gedung Putih White House di Amerika. Kenapa saya kasih gambar seperti itu? Karena menurut saya itu gambarnya banyak pilarnya dan gedungnya juga gede-gede. Jadi itu akan bisa menuntun kita untuk bisa mengerti lagi apa arti pilar sesungguhnya. Jadi White House yang ada di sebelah kanan ya, itu sangat kokoh dan bagus. Ternyata setelah digali, itu gedung dibangun tahun 1792 dan selesai tahun 1800. Berarti 8 tahun tuh untuk bangun gedung seperti itu. Dan kalau dihitung sekarang usianya, sekarang tahun 2022 ya, jadi 222 tahun. Hebat banget, hebat. Karena
tergantung dari penopang dan pilarnya. Coba bisa awet sampai 222 tahun. Dan sejarah itu mencatat bahwa di tahun 1814, jadi selesainya gedung ini kan 1800. 14 tahun kemudian ternyata gedung White House ini pernah dibakar oleh Inggris. Tapi nggak kenapa-napa tuh sampai sekarang tetap kokoh. Itu berarti kita bisa tahu dan mengerti, paham betul bahwa pilarnya itu kuat. Sehingga kalaupun dibakar dan rusak, itu pasti kita gampang untuk memperbaikinya. Inilah pentingnya kekokohan pilar. Kemudian kita akan beralih ke yang gambar sebelah kiri ya. Sebelah kiri, belum nanti ini. Nah ini, yang ada merah putihnya, itu Pak Jokowi itu ada di situ tuh. Itu beda-beda tipis lah, nggak segede White House, tapi inilah kebanggaan kita. Pilarnya juga banyak. Bukan cuma pilar yang ada di tengah, tapi saya yakin ada pilar-pilar yang tidak kelihatan yang ada di samping kanan kiri yang sangat besar dan bisa kokoh menopang Istana Merdeka di Jakarta. Coba kita lihat dari sejarahnya, umur berapa sih? Ternyata itu dibangun tahun 1796 dan selesai tahun 1804. Jadi kalau sekarang tahun 2022 usianya 218 tahun, beda tipis dengan White House. Dan kekokohannya itu bisa dipertanggungjawabkan, masih tetap berdiri sampai sekarang. Karena kebetulan anak saya sekolah dekat-dekat Monas, jadi setiap hari itu saya lihat begitu indahnya. Dan inilah Istana Merdeka Jakarta. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Ada gambar rumah besar. Perhatikan gambarnya ya, ini rumah biasa, rumah besar. 2 lantai dan pilarnya itu tinggi, ada 6, di kiri 3, di kanan 3. Dari ilustrasi ini bisa memberikan kita gambaran bahwa gedung tersebut ditopang oleh pilar yang kuat. Kemudian next slide. Untuk gambar selanjutnya, nah ini gambar apa ya? Rumah di Jogja, namanya Joglo. Pilarnya kecil-kecil ya. Nah, kenapa saya kasih gambar ini? Karena nanti akan berhubungan dengan slide-slide berikutnya. Jadi gedungnya itu hampir tidak ada karena plong dan tidak membutuhkan pilar yang kuat atau gede-gede, tapi pilar-pilar kecil dan banyak. Itu seperti pendopo. Nah, kita terus lagi lihat ke slide berikutnya. Nah, ini rumah KPR BTN ya, untuk kelas menengah ke bawah yang dibangun oleh pemerintah. Hampir nggak kelihatan tuh pilarnya, ada 1 kecil. Tapi kenapa bisa kuat? Nah, kenapa sih Ibu Lisa setiap kali khotbah itu memberikan ilustrasi supaya saudara dan saya juga lebih ngerti lagi? Karena saya walaupun penginjil evangelis, itu background saya bukan teologi ya sebetulnya, tetapi sains. Jadi segala sesuatu yang gak masuk akal itu saya gak bisa terima begitu aja. Jadi saya selalu komplit dalam setiap khotbah secara detail. Saya ingin kita semuanya mengerti. Kemudian kita sudah melihat semuanya. Next slide. Oh, belum ya? Gambar yang itu nggak ada. Oke, berhenti di situ dulu. Dari gedung-gedung yang ditopang oleh pilar, berbeda gedungnya juga berbeda pilarnya. Istana Negara tidak mungkin kita kasih pilar dengan pilar bambu kayak di pendopo yang ada di rumah Joglo. Demikian juga rumah besar tidak mungkin hanya dikasih 1 atau 2 tiang, nggak cukup, pasti bangunannya akan roboh. Demikian juga untuk rumah KPR BTN nggak perlu tiang gede-gede karena rumahnya juga kecil dan sederhana.
juga tidak ada level, cuman satu lantai aja, nggak ada 2 lantai. Kemudian yang paling penting yang akan saya tekankan di sini adalah pilar secara rohani. Pada gambar yang rumah Istana Jakarta, itu yang menjadi pilar siapa? Kan tadi pilar itu adalah manusia kan? Yang menjadi pilarnya adalah presiden. Presiden yang kita tahu secara Alkitab adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan orang-orang tersebut tentu saja memiliki syarat-syarat untuk menduduki posisinya. Jadi gak mungkin seorang Lisa Yovita jadi presiden karena backgroundnya gak sampai ke situ. Syarat-syaratnya pun gak bisa dipenuhi. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan kita kapasitas untuk menjadi pilar. Jadi kita harus menopang bangunan yang seperti apa. Tadi di gambar yang kedua ada rumah. Coba minta tolong di yang slide bangunan yang kedua. Nah ini melambangkan bahwa rumah ini adalah merupakan suatu gereja Tuhan, yaitu untuk para gembala. Karena penopangnya banyak, berarti banyak dari level-level bawahan seperti wakil gembala, sekretaris, singer, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah pilar untuk kita hamba Tuhan yang hanya dipercaya untuk suatu komunitas kecil seperti KUL. Jadi nggak perlu tembok, tapi hanya penyangga-penyangga saja itu sudah bisa berjalan. Inilah pilar yang berfungsi sebagai pilar ketua komsel. Kemudian kita mau lebih lanjut memahami sebetulnya pilar itu ada berapa jenis sih? Kita punya 2 jenis, yaitu pilar iman dan pilar kasih. Itu yang harus kita punyai selama kita menjalaninya di dalam perjalanan rohani. Yang kesatu adalah pilar iman. Di dalam Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman kita mungkin menjadi manusia yang tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 6. Dan pilar kasih kita bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu kasih merupakan bahasa terindah komunikasi antara manusia dengan Allah kita. Kita akan coba ke slide berikutnya. Apa sih sebetulnya ciri-ciri pilar tersebut? Ciri-ciri pilar adalah orang yang punya integritas kuat. Pilar itu kan kuat sebagai penopang. Gak mungkin kalau tidak kuat itu bisa menjadi pilar, pasti rumahnya roboh. Tidak mungkin suatu gembala itu tidak kuat, sudah pasti diuji kekuatannya secara pendidikan, secara penggembalaan, secara kerohanian. Itu saya yakin pasti, karena itu memang sudah fit in, sudah ada di dalam itu. Ini ada gambar Yesus, Paulus, dan Pak Hasibuan. Kenapa sih Ibu Lisa kok taruh gambar seperti itu? Yesus merupakan pilar yang kita kenal sebagai pilar orang Kristen di dalam Christianity. Karena pada saat dia menjadi manusia, dia sudah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Bapa, bahkan sampai dari kelahirannya pun ada di Bethlehem, di kandang domba, dan kemudian dia dibesarkan oleh bapaknya sebagai orang yang bekerja sebagai pengrajin tukang kayu dan lain sebagainya. Dari situ dia sudah mengalami ujian bagaimana dia menjadi pilar jalan keselamatan dan hidup. Jadi ini bisa dikaitkan dengan gambar yang pertama seperti pilar yang sangat kokoh. Itu Yesus. Kemudian gambar kedua itu adalah Paulus Yohanes kedua. Kita sudah tidak asing lagi bahwa
beliau adalah pilar untuk agama Katolik. Dan ini sangat terkenal di dunia. Tuhan izinkan terjadi. Jadi kapasitas Yesus tentu saja berbeda dengan kapasitas Paus Paulus karena beda porsi, gedungnya pun beda. Kemudian yang ketiga, pilar yang akan saya bicarakan di sini adalah pilar GBI Sangkakala Kedoya. Gembalanya adalah Bapak Hasibuan. Pilar ini disandang oleh Pak Hasibuan dengan kapasitasnya. Dan saya tetap berdoa bahwa sebagai pilar itu butuh penopang yang kuat dan ini sedang menuju ke sana. Nanti pasti akan menjadi semakin besar. Dan di akhir khotbah nanti saya akan mendoakan dan memberikan impartasi deklarasi untuk GBI Sangkakala ini. Ada 4 pilar utama dalam pertumbuhan dan kedewasaan iman gereja yang bisa kita lihat di sini dan harus dipunyai oleh kita semuanya. Yaitu pilar pertama adalah doa. Kita di sini semuanya berdoa, betul? Puji Tuhan, karena doa adalah merupakan suatu sarana untuk kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa lebih mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan tanpa berdoa. Dan doa juga merupakan napas kehidupan rohani orang yang percaya. Saya pernah berkata di dalam khotbah-khotbah saya yang terdahulu bahwa kita harus mengembalikan perpuluhan waktu kita dengan berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan itu 24 jam, maka minimal 2 jam 40 sehari kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Boleh lebih enggak Bu? Oh, sangat boleh. Ini kan minimal. Jadi kita kembalikan waktu yang Tuhan berikan untuk nafas hidup saudara dan saya hanya 2 jam 40. Itu cepet kok. Doa fajar udah sejam 15 menit. Itu saya hitungin. Kemudian doa siang. Belum menara doa. Belum lagi ditambah doa-doa biasa. Itu 2 jam 40 itu lebih. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengembalikan perpuluhan waktu dalam hal berdoa, apalagi untuk saya dan gembala-gembala, itu kita harus bertanya kepada diri kita, gimana kehidupan doa kita. Karena itu sangat mudah kok, nggak susah. Dan juga dalam membaca firman Tuhan saat teduh itu juga udah mau 30 menit, ya kan? Jadi untuk 5 jam sehari kita berdoa total itu sangat gampang. Percaya dengan saya karena saya sudah praktekkan ini bertahun-tahun. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita harus tetap berdoa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu, bagi saudara dan saya. Jadi nggak ada alasan untuk pilar untuk berkata saya tidak punya waktu berdoa. Wah, kalau sampai dengar seperti itu kita harus bertanya dan koreksi diri masing-masing. Bagaimana kehidupan doa kita semuanya? Karena berdoa itu antara kita dengan Tuhan, bisa di mana saja, bisa kapan saja. Kemudian yang kedua, syarat pilar itu adalah baca Alkitab dan bersaat teduh. Sudah pasti, saudara dan saya kan baca Alkitab setiap hari ya. Dan juga untuk membaca Alkitab kita nggak mungkin cuma baca kayak buku novel, tapi kita ada saat teduh. Kita renungkan, apa sih maksud ayat ini? Apa remannya? Apa yang harus saya lakukan? Kok hari ini saya dapat seperti ini ya? Tuhan mau bicara apa? Apakah ada orang lain yang ingin didoakan atau meminta pertolongan? Itu kita harus melatih kepekaan kita di dalam baca Alkitab dan bersaat teduh. Ayat-ayat di dalam Roma 10 ayat 17 yang mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus itu akan bisa menjadi darah dan daging kita.
karena kita lakukan itu berkali-kali, setiap hari, setiap saat. Dan firman Allah tersebut itu adalah untuk orang berdosa, saudara dan saya, untuk bisa ada keinginan menginjil. Karena memang amanat agung itu seperti itu ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku, memberitakan Injil. Seperti saya ini sekarang sedang memberitakan Injil, tapi saudara-saudara sekalian juga bisa memberitakan Injil. Ketemu tetangga butuh sesuatu untuk diomongin, itu kita bisa pakai ayat firman Tuhan untuk menghibur mereka dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus terbuka untuk dibimbing Roh Kudus. Ada di sini yang nggak mau terbuka dan tidak mau menerima Roh Kudus? Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak berkesudahan pekerjaannya bahkan sampai akhir zaman. Apabila kita terbuka, punya hati untuk dibimbing Roh Tuhan, maka kita tidak akan menjauhi pertemuan ibadah. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Dan ada di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ketahuilah saudara-saudara bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat dan kita sekarang berada di putaran yang terakhir. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk saling memberitakan firman Tuhan. Yang keempat itu mau dimuridkan dan memuridkan. Ada yang bertanya ke saya dimuridkannya bagaimana Bu? Saya kan gembala. Terus saya jawab begini, saya juga bukan jemaat, saya juga hamba Tuhan, tapi saya masih dimuridkan. Dari sini kita belajar kerendahan hati, kita memuridkan orang dan juga kita dimuridkan. Kalau saudara sekalian merupakan gembala yang sudah paling top, itu kita dimuridkan oleh siapa? Dimuridkan oleh firman Tuhan itu sendiri, yaitu dari sini sumbernya, Alkitab. Makanya itu penting sekali dalam doa dan keintiman dengan Tuhan supaya kita peka akan suaranya. Nah, kita tadi melihat ya bahwa dari Hakim-Hakim 16 ayat 29 kita itu belajar dari seorang tokoh yang bernama Simson. Betul ya? Ingat ya tadi slide yang sebelumnya itu. Simson itu siapa sih? Simson itu adalah seorang yang diberikan karunia oleh Allah dengan kekuatan jasmani yang sangat kuat. Bahkan Simson itu dapat bergulat melawan singa. Simson juga bisa menghancurkan pasukan musuh itu dengan hanya pakai rahang keledai. Jadi bukan pisau atau tembakan yang modern, tapi dengan rahang keledai dia bisa hancurkan semua musuh-musuhnya. Dan Simson di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 29 itu menghancurkan pilar raksasa, betapa kuatnya sehingga bangunan itu roboh. Orang banyak berpikir gini, aku diurapi Tuhan. Kenapa sih Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi? Itu karena ada celah dosa. Seperti Simson itu memang dianugerahi kekuatan yang luar biasa, bahkan manusia itu tidak ada yang seperti Simson, sangat kuat. Tetapi dia diizinkan mengalami kebutaan karena dia tidak bisa menguasai kedagingannya, yaitu dia jatuh di tangan Delilah. Itu kita semuanya sudah tahu ya. Jadi sebagai pilar yang dipilih oleh Allah, kita harus berhati-hati untuk selalu menjaga kesucian iman kita, menjauhi dosa. Apabila kita pun berdosa, itu harus minta ampun dan bertobat. Karena saudara-saudara dan saya itu lebih
mengerti untuk bisa mengoreksi keadaan iman dan kerohaniannya secara pribadi. Orang lain nggak bisa mengatakan, oh kamu harus, apalagi kita di dalam Kristen, hati-hati dengan menasehati orang, jangan-jangan kita sendiri menghakimi dia. Jadi kita harus punya hikmat dari Tuhan untuk benar-benar punya hikmat yang baik menegur orang tersebut, jangan sampai kita masuk dalam dosa menghakimi. Jadi yang bisa menyelidiki siapa kalau kita itu sudah merupakan pilar, itu cuma diri kita sendiri. Dan apabila memang ada orang yang mau mengoreksi kita, kita harus punya mental seperti ini, rendah hati, mau menerima dan tanya ke Tuhan, oh iya ya Tuhan, ternyata saya salah, dan minta ampun atas dosa-dosa kita. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya. Semua tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya amalan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi memang itu manusia itu diperlengkapi untuk perbuatan baik, dan apabila melakukan suatu dosa kita harus cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bisa membuat pilar kerohanian kita ini kokoh? Kita tahu bahwa ada doa deklarasi seperti di awal, itu memang suatu ciri khas saya dalam setiap ibadah. Saya pasti mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri hanya 2 menit untuk menyatakan Mazmur 91, karena ayat ini adalah ayat yang paling komplit yang saya selidiki di dalam Alkitab untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan saya akan berdoa menyatakan deklarasi impartasi untuk Bapak Hasibuan, khususnya untuk GBI Sangkakala ini. Dan saya minta Bapak Ibu mengaminkan saja. Marilah kita bersatu hati untuk mengaminkan doa deklarasi pilar untuk GBI Sangkakala ini dan sepakat menyatakan amin. 1. Tuhan Yesus mengokohkan pilar-pilar GBI Sangkakala, gembalanya dan jemaat beserta keluarganya dengan Tuhan itu jadi. 2. 7 Roh Allah menguatkan, mengukuhkan, memimpin serta meneguhkan pimpinan GBI Sangkakala, pimpinan dan jemaatnya beserta seluruh keluarganya sampai seluruh kehendak dan rencana Tuhan atas bumi ini tergenapi. 3. Seluruh GBI Sangkakala akan menerima kuasa yang tak terbatas untuk menuntaskan destiny Tuhan Yesus yang telah ditetapkan dengan glorious finish sampai akhir. 4. GBI Sangkakala merupakan anggota tubuh Kristus yang berfungsi sesuai mandat yang Tuhan berikan supaya seia sekata, sehati sepikir, saling menanggung beban untuk menuntaskan mandat dengan destiny dengan hineni di putaran terakhir ini. 5. GBI Sangkakala dimampukan untuk memasuki masa Yesaya 60, yaitu memuridkan, membangun pasukan terdahsyat di 34 provinsi dengan misi penginjilannya, membangun setiap kubu misi penginjilan, serta bisa diizinkan Tuhan membangun desa mandiri selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2022 sampai tahun 2026. 6. Setiap hukum dan peraturan di dunia harus sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Setiap usaha dan hukum atau perubahan waktu yang mempercepat kedurjanaan dan menjadi penghambat rencana Tuhan terhadap GBI Sangkakala ini akan digantikan dengan ketetapan yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan dan jadi. 7. Kami tahan dan batalkan setiap rencana antikristus dan antek-anteknya
lainnya. Kami tahan semua pengaruh teknologi dan sosial media yang negatif sampai kami diangkat di awan-awan dan masa grand final Harvest harus terjadi terlebih dahulu. 8. Kami aktifkan semua tiang atau pilar-pilar kebenaran, pilar iman, pilar-pilar hati tulus, pilar malaikat perjanjian, pilar tembok perlindungan yang sudah ditancapkan untuk menahan semua bentuk bencana alam, tidak membawa kerusakan dan korban jiwa. Malaikat-malaikat perusak hanya boleh bergerak di tempat orang-orang fasik dan antek-antek antikristus yang tidak memenangkan materai Allah. Di dahi mereka anak-anak Tuhan dihindarkan dari bencana. GBI Sangkakala tetap berada di dalam otoritasnya Tuhan. 9. Tuhan yang menjamin GBI Sangkakala untuk menyelesaikan setiap mandat dan destiny dan mengalami masa grand final Harvest sampai kami diangkat di awan-awan dalam kemuliaan Tuhan. Kita aminkan 9 kali. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu ini sudah selesai untuk memberitakan isi hati-Mu di GBI Sangkakala ini. Namun biarlah Roh Allah terus berbicara kepada kami, bekerja kepada kami yang hadir di sini sampai kami menuntaskan destiny kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah, hari kami bisa bersekutu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, meluhurkan nama-Mu Tuhan dan mendengar semua firman yang menjadi daging buat kami semuanya. Semuanya ini hamba-Mu naikkan demi kemuliaan nama Tuhan, dan saat ini doa-doa kami akan sampai ke surga sesuai dengan perkenan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucapkan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan untuk saudara. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil memberikan persembahan yang kedua, kita akan pujian Allah sanggup. Kita akan mendengarkan warta sepekan 1 minggu ini. Saya persilakan yang bertugas. Pastor Lenos atau Pastor Lisa?
Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, persembahan yang pertama dan persembahan yang kedua terus berkati. Saya mewakili seluruh jemaat Gembala Sidang dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Lisa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarnya Tuhan memberkati Ibu dalam segala pelayanan, keluarga, pekerjaan, bahkan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih kembali Ibu. Setelah dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan jadwal pelayanan di gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Pada hari Kamis kita ada ibadah worship miracle and service jam 7 malam di gereja, yang akan melayani worship leader oleh Bapak Joni dan firman Tuhan oleh Saudara Sabtu. Pada hari Sabtu kita ada ibadah doa pengerja yang dilakukan di gereja pada jam 10 pagi. Saudara bisa datang ke gereja, para pelayan Tuhan, para pengerja, para pejabat yang akan melayani untuk ibadah doa pengerja kita hari Sabtu. Worship leader Saudari Deborah dan firman Tuhan oleh Saudari Herdin. Hari Sabtu juga jam 7 malam kita ada ibadah Youth Strong Generation. Bagi anak-anak muda bisa hadir di ibadah gereja kita jam 7 malam di tempat ini di gereja kita. Dan untuk ibadah kita minggu depan akan berjalan seperti biasa, 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama ibadah pagi jam 10 pagi dan ibadah yang kedua ibadah sore jam 3 sore. Yang akan melayani di ibadah yang pertama minggu depan, worship leader-nya oleh Ibu Trivena, singernya oleh Saudari Mega, Bapak Doni Siadari, Ibu Vera dan Saudari Yuki. Doa kolekte, doa pembukaan akan dilayani oleh singer dan kolektannya oleh Saudara Supri, dan pujian akan dilayani oleh Sapom 3. Lanjut. Dan untuk ibadah sore jam 3 sore ibadah kedua minggu depan akan dilayani oleh worship leader Saudari Mista, singer oleh Saudari Supri, Saudari Deborah dan Saudari Yuki. Doa pembukaan lalu pelayan iman dan doa kolektan akan dilayani oleh singer, kolektan oleh Saudari Herdin dan dari sini oleh Saudara Agung Neder. Ya, kita terus dukung saudara dari tadi. Dan inilah saudara yang akan melayani untuk di ibadah hut kita pada tanggal 25 September. Kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-34 tahun. Ibadah akan dimulai jam 3 sore. Jadi kita tidak ada ibadah pagi, langsung digabung dengan ibadah ulang tahun jam 3 sore. Tanggal 25 September, sekitar 2 minggu lagi. Dan inilah para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di ibadah ulang tahun gereja kita. Diharapkan untuk persiapkan gereja. Terima kasih buat seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati. Dan bagi para hamba Tuhan yang akan melayani di ibadah kita minggu depan, diharapkan untuk mempersiapkan dirinya lebih baik lagi. Itu saja pengumuman dan doa kita untuk 1 minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita tetap dukung Bapak Ibu Saudara buat pembangunan ibadah rumah di tempat ini, gereja. Kita akan berikan persembahan kita yang ketiga. Kita akan pujian sekali lagi, kita katakan Allah satu. Haleluya.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat persembahan pertama, kedua, dan ketiganya. Mari pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita yang pertama. Siapa untuk bangkit berdiri? Haleluya. Nanti Saudara Supri bisa membawa kita di dalam doa syafaat kita buat siang hari ini. Kita berdoa buat beberapa jemaat yang sedang sakit, biarlah Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Kita akan pujian How Great Is Our God, How Great Is Our God. Haleluya. yang telah memberikan kepada kami Tuhan waktu ini, telah kami melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini buat kami semuanya Tuhan. Biar Kau berkati keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan Tuhan Kau berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat Gembala kami di Gembala, Kau berkati Tuhan, Kau berkati pekerjaan, pelayanan Tuhan, Kau buat berhasil seluruh apa yang menjadi keinginan Gembala ke depan Tuhan untuk memperluas kerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan seluruh kami yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan, Kau berkati WN, singer dan seluruh pemain musik, oleh Tuhan Kau berkati kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga seluruh jemaat-Mu Tuhan Kau berkati. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, dan sehingga Tuhan, nama Tuhan semua yang dimuliakan apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hidup kami selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami taruh semuanya pengharapan kami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, Engkau berkati bangsa kami, mulai dari pemimpin kami Tuhan, Presiden Joko Widodo Engkau berkati, serta seluruh jajarannya Tuhan, Engkau buat berhasil. Engkau pemimpinan mereka Tuhan, bahwa kami yakin Tuhan yang menaruh semuanya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga keamanan lingkungan kami di tempat ini, Engkau berkati RT, RW, Satpam, Engkau berkati Tuhan mereka dan keluarga mereka Tuhan, Engkau berkati. Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami sore nanti selanjutnya Tuhan, kami serahkan juga semuanya Tuhan, Engkau berkati. Tuhan Yesus yang baik, hidup kami juga Tuhan, kami teringat juga orang-orang di luar sana Tuhan, anak-anak fakir miskin, anak-anak jabatan Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau pergunakan hamba-hamba-Mu untuk menolong dan menopang mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang meminta permohonan sedang dalam pergumulan Tuhan, di dalam proses apapun mereka Tuhan,
Engkau sanggup memberkati mereka Tuhan. Orang-orang yang berseru di hadapan-Mu Tuhan, orang-orang yang memohon kepada Tuhan untuk bisa bertobat dan berbalik kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati juga seluruh warga jemaat Tuhan yang masih belum hadir pada saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tergerak hati mereka setiap hari Minggu Tuhan untuk terus beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah hidup kami Tuhan. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami rindu diberkati oleh Hamba. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita siang ini sampai selama-lamanya. Kiranya silakan duduk. Saya hanya memberitahu dari panitia kebetulan ketuanya nggak datang di sini.